Namaku Raka. Usiaku 28 tahun. Dan aku punya satu masalah terbesar dalam hidupku. Aku jomblo. Bukan jomblo biasa. Tapi jomblo yang udah level kronis. Teman-temanku sudah menikah. Punya anak. Bahkan ada yang sudah berencana pensiun dini. Sementara aku, malam minggu di rumah. Ditemani secangkir kopi instan dan maraton film horor. Hidupku sebenarnya baik-baik saja. Aku bekerja sebagai seniman, melukis pemandangan dan potret wajah orang-orang. Penghasilanku lumayan, cukup untuk hidup santai tanpa perlu khawatir besok makan apa. Rumahku juga nyaman, warisan dari kakek nenek yang letaknya agak di pinggir kota. Udara sejuk, banyak pohon, dan tetangga yang ramah. Semuanya sempurna, kecuali satu hal, kesendirian. Aku sudah mencoba segalanya untuk mencari pasangan. Aplikasi kencan online, kencan buta dari teman. Bahkan pernah ikutan kelas memasak cuma karena katanya banyak cewek yang ikut. Tapi hasilnya nihil. Ada saja yang salah. Ada yang bilang aku terlalu pendiam. Ada yang bilang aku terlalu aneh karena suka melukis hal-hal abstrak. Dan ada yang bilang aku terlalu normal. Sampai akhirnya, aku menyerah. Suatu malam, saat sedang asyik menonton film horor, sebuah ide gila melintas di kepalaku. Aku bosan dengan dunia manusia. Mungkin, aku harus mencari pasangan dari dunia lain. Terdengar konyol, tapi saat itu, aku serius sekali. Aku mulai membaca buku-buku kuno tentang makhluk halus, mencari tahu cara memanggil mereka, dan yang paling penting, bagaimana berinteraksi dengan mereka. Hantu kan setia. Bisikku pada diriku sendiri sambil terkekeh. Mereka nggak bakal selingkuh, apalagi minta uang belanja. Puncak kegilaanku terjadi saat aku menemukan sebuah mantra di internet. Sebuah mantra sederhana untuk memanggil kuntilanak. Katanya, kuntilanak itu makhluk yang paling rapuh perasaannya, mudah tersentuh, dan seringkali cuma butuh teman. Cocok sekali dengan diriku. Aku langsung menyiapkan segalanya. Malam Jumat Kliwon, di belakang rumahku yang ada pohon beringin tua. Semua ritual aku ikuti persis seperti yang tertulis. Aku membaca mantra itu dengan suara lantang, berharap akan muncul sosok wanita cantik berambut panjang. Tapi yang muncul, seekor tokek raksasa jatuh dari dahan pohon, tepat di depanku. Aku terkejut, panik, dan kabur masuk rumah. Aku pikir, rencanaku gagal total dan aku hanya buang-buang waktu saja. Keesokan harinya, saat aku sedang asyik melukis di studio, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan dari belakangku. Tawa itu terdengar begitu merdu dan manis, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Perlahan aku menoleh, dan di sudut ruangan, berdiri seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang. Rambutnya lurus menjuntai, wajahnya pucat, tapi senyumnya, ya Tuhan, senyumnya sangat mempesona. Dia adalah kuntilanak itu, dan dia tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Dia mendekat, melayang di atas lantai, dan berbisik, "Kau memanggilku, Tuan Raka." Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan horor yang kubayangkan, tapi seperti adegan di film romantis yang aneh. Aku ingin menikah denganmu, ujarku. Entah dari mana datangnya keberanian itu. Dia tersenyum, lalu tertawa kecil. Menikah denganku? Manusia sepertimu. Ya, jawabku mantap. Aku sudah lelah sendirian. Aku janji akan menjagamu dan memberimu tempat tinggal yang layak. Aku akan jadi suami yang baik. Kuntilanak itu menatapku dengan tatapan aneh, seolah menilai kegilaanku. Lalu, perlahan ia mengulurkan tangannya yang tembus pandang. "Baiklah, tapi ada syaratnya." "Syarat apa itu?" "Aku tidak peduli. Selama ia mau, aku akan terima." Aku tidak tahu bahwa keputusan nekat ini akan mengubah seluruh hidupku. Dari seorang jomblo kronis menjadi setengah hantu yang benar-benar aneh. Kuntilanak itu mendekat. Senyumnya kini menghilang dan digantikan ekspresi serius yang anehnya tetap cantik. "Kau harus membuktikan keseriusanmu. Kau harus melakukan hal yang belum pernah dilakukan manusia manapun. Kau harus
merasakan sensasi menjadi diriku. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu? Dia menggerakkan tangannya ke arahku, dan tiba-tiba, sebuah sensasi dingin menusuk langsung ke dadaku, seperti ada yang menyalakan AC di dalam tubuhku. Bukan dingin yang menusuk tulang, melainkan dingin yang membuatku merasa ringan. Tiba-tiba pandanganku kabur, dan aku merasa melayang. Saat penglihatanku kembali normal, aku melihat diriku sendiri duduk di kursi, tanganku yang tembus pandang memegang cangkir kopi. Di depanku, kuntilanak itu tertawa kecil, melayang-layang dengan anggunnya. Aku jadi kamu. Tanyaku panik. Tidak sepenuhnya, jawabnya. Aku hanya meminjamkanmu sedikit dari esensiku. Kau sekarang adalah manusia setengah hantu. Selamat. Aku menatap tanganku yang tembus pandang, lalu kakiku yang melayang beberapa senti dari lantai. Aku mencoba berjalan, tapi yang terjadi, aku meluncur seperti hoverboard yang rusak. Sensasi ini aneh, seru, tapi juga menakutkan. Aku merasa seperti ada dua diriku yang berbeda. Satu Raka manusia, satu lagi Raka setengah hantu. Bagaimana cara mengembalikannya? Tanyaku. Belum bisa, jawabnya santai. Kau harus menjalani ini selama 3 hari. Itu bagian dari tantangan untukku. Kalau kau berhasil, kita akan menikah. 3 hari? Ya ampun. Selama 3 hari aku harus jadi manusia yang melayang dan tembus pandang? Bagaimana aku bisa bekerja? Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku makan? Tanyaku putus asa. Kuntilanak itu memandangku dengan bingung. Makan? Hantu tidak makan. Tapi aku masih manusia. Setengahnya. Aku mencoba meraih cangkir kopiku, tapi tanganku menembusnya. Aku frustrasi. Tolong, aku butuh kafein. Aku butuh makan. Kau bisa saja menelan benda-benda padat. Usulnya, masih dengan wajah polos. Tapi rasanya pasti tidak enak. Aku menggelengkan kepala. Aku harus segera kembali normal. Entah bagaimana caranya. Aku harus melewati 3 hari ini. Tantangan pertama dimulai saat kurir paket datang. Kurir itu, seorang pria muda dengan senyum ramah, membawa paket yang aku tunggu-tunggu. Aku, dalam wujud setengah hantu, berlari, lebih tepatnya, meluncur ke pintu. Paket atas nama Raka. Tanya kurir itu. Aku mengangguk. Dia mengulurkan pulpen dan kertas untuk tanda tangan. Aku mencoba meraih pulpen itu, tapi tanganku menembus pulpen dan papan klip yang dipegangnya. Kurir itu menatapku dengan aneh. Aku bisa melihatnya menembus diriku. Ya ampun. Maaf, Pak, kataku. Suaraku terdengar seperti desisan. Tangan saya kaku. Bisa tolong letakkan di sana saja? Kurir itu menatapku bingung. Mungkin dia mengira aku sedang memainkan lelucon. Dia akhirnya meletakkan paket itu di lantai. Aku menatap paket itu. Aku bisa melihatnya, tapi tidak bisa menyentuhnya. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat di antara aku dan paket itu. Kuntilanak itu tertawa cekikikan di belakangku. Tantangan pertama, bagaimana cara mengambil paketmu sendiri? Itu adalah konflik pertamaku. Aku tidak bisa menyentuh benda. Kalau aku tidak bisa menyentuh benda, bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana aku bisa meraih kopi, kuas, atau bahkan ponselku? Aku menatap kuntilanak itu. Baiklah, ini tidak akan mudah. Tapi aku akan membuktikan padamu bahwa aku serius. Aku akan menikahimu. Dia tersenyum, senyumnya yang manis dan mematikan. Dia tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa masalahku tidak hanya soal mengambil paket. Pikiranku mulai kacau, memikirkan bagaimana aku akan bertahan selama 3 hari ke depan. Aku harus menemukan cara untuk berfungsi sebagai manusia setengah hantu. Apakah aku harus mencari makanan yang tidak perlu disentuh? Minuman? Tapi bagaimana cara meminumnya? Apakah aku harus meyakinkan tetangga untuk memberiku makan? Ya ampun. Ini akan jadi 3 hari terpanas, atau terdingin, dalam hidupku. Tantangan mengambil paket hanyalah permulaan.
Setelah kurir itu pergi dengan pandangan bingung, aku menatap paketku yang tergeletak di teras, seperti harta karun yang tidak bisa kuambil. Kuntilanak itu melayang di sampingku, menahan tawanya. Aku harus menemukan cara untuk mengambilnya. Aku bisa melayang di atasnya dan aku mencoba, tapi aku hanya menembus benda itu, seperti air yang melewati jaring ikan. Aku melayang, dan kepalaku menembus dinding rumah. Panik. Aku menarik diriku kembali. Sensasinya aneh, seperti melewati gelembung sabun raksasa yang dingin. Aku mencoba metode lain. Aku memanggil tetanggaku, Pak RT, yang kebetulan sedang menyiram tanaman. "Pak, tolong ambilkan paket saya," teriakku. Pak RT menoleh, tapi matanya menembusku. Dia melihat ke arah paket, lalu melambaikan tangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Anak muda sekarang suka sekali bercanda. Aku menyadari, ya ampun, dia tidak bisa mendengarku. Suaraku hanya desisan, seperti angin yang lewat. Aku tidak hanya tidak bisa menyentuh benda, tapi aku juga tidak bisa berkomunikasi dengan manusia lain. Ini jauh lebih sulit dari yang aku bayangkan. Aku menghabiskan sisa hari itu untuk bereksperimen. Aku mencoba masuk ke dalam kulkas, dan yang terjadi, aku menembus pintu kulkas dan berakhir di dalam. Rasanya dingin, sangat dingin, dan aku bisa melihat semua makanan di dalamnya. Aku mencoba meraih sepotong keju, tapi tanganku hanya menembus keju dan rak kulkas. Kuntilanak itu tertawa terbahak-bahak melihatku frustrasi. "Kau harus belajar mengendalikan kekuatanmu," katanya santai. "Ini seperti belajar naik sepeda, hanya saja sepedanya adalah tubuhmu sendiri." Aku memutuskan untuk fokus pada hal-hal kecil. Aku mencoba melewati benda padat, tapi itu terlalu sulit. Aku mencoba membuat diriku lebih padat, tapi aku hanya merasa lebih berat, dan tubuhku jatuh ke lantai. Jatuh di lantai sebagai setengah hantu tidak sakit, hanya terasa seperti melewati lapisan air. Tapi tetap saja, itu memalukan. Puncaknya adalah saat malam tiba dan aku merasa lapar. Lapar yang sangat nyata. Aku mencoba mengambil biskuit di meja, tapi aku menembus toples biskuit. Kuntilanak itu menatapku dengan iba. "Kau lapar? Aku bisa memberimu makan," katanya. "Bagaimana?" tanyaku penuh harap. "Aku akan meminjamkanmu energi hantu," katanya, lalu memegang tanganku. Sensasi dingin itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, aku merasa kenyang, seperti habis makan 5 piring nasi. Rasanya aneh, seperti kenyang yang tidak nyata. "Itu hanya sementara," kuntilanak itu menjelaskan. "Kau tidak bisa kenyang selamanya hanya dengan itu. Tapi itu bisa menolongmu untuk sementara waktu." Malam itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan yang paling penting, aku tidak bisa melukis. Tujuanku kini bukan lagi soal menikah dengan kuntilanak itu. Tujuanku sekarang adalah kembali normal. Aku menatap kuntilanak itu dengan tatapan serius. 3 hari. Kau bilang aku punya 3 hari, kan? "Benar," jawabnya. "Waktumu dimulai sekarang. Tapi jangan khawatir, aku akan menemanimu." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus menemukan cara untuk mengendalikan wujud setengah hantuku ini. Aku harus bisa menyentuh, makan, dan berkomunikasi lagi. Itu adalah satu-satunya tujuanku sekarang. Aku tidak peduli dengan pernikahan gila ini. Yang penting, aku ingin kembali menjadi Raka yang normal, yang bisa minum kopi dan melukis. Dan perjuanganku dimulai di tengah malam yang sunyi, ditemani oleh kuntilanak yang entah kenapa kini terasa seperti teman teraneh dalam hidupku. Hari kedua dimulai dengan keputusasaan yang semakin menjadi-jadi. Aku bangun, atau lebih tepatnya, melayang dari posisi tidur, dan mendapati diriku masih dalam wujud yang sama. Aku mencoba minum kopi, tapi air panas itu hanya menembus cangkir dan tumpah di lantai. Kuntilanak itu kini duduk di sofa, memandangiku dengan tatapan penasaran, seolah aku adalah tontonan yang menarik.
Tantangan hari ini, bagaimana cara kau melukis? Tanyanya sambil tersenyum. Aku menatap kanvas di studio. Lukisan yang belum selesai. Lukisan itu sangat penting. Pesanan dari seorang kolektor seni yang sangat rewel. Aku harus menyelesaikannya. Aku mengambil kuas, tapi tanganku tembus. Aku mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Frustrasi, aku menggebrak meja, dan tanganku menembus meja. Anehnya, ada sedikit percikan. Semakin besar emosiku, semakin nyata sentuhanku. Ide itu muncul di kepalaku. Aku tahu caranya. Kataku pada kuntilanak itu. Kuntilanak itu menaikkan alisnya. Oh ya? Coba tunjukkan padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memikirkan semua hal yang membuatku kesal. Ingatanku melayang ke masa lalu, ke saat aku jatuh dari sepeda dan lututku berdarah, saat ponselku jatuh ke dalam toilet, atau saat kucing tetangga tiba-tiba mencuri ikanku. Semua kenangan buruk itu mengalir di benakku, membuatku emosi. Aku meraih kuas lagi, kali ini dengan semua emosi negatif yang menggebu-gebu. Tanganku tidak tembus. Aku bisa memegang kuas itu. Kuas itu terasa nyata, dingin, dan kaku di tanganku. Aku mencelupkannya ke dalam cat dan menggoreskan cat itu ke kanvas. Goresan itu sempurna, persis seperti yang aku inginkan. Oh, jadi kau bisa mengendalikan kekuatanmu dengan emosi? Luar biasa. Kuntilanak itu bertepuk tangan. Suaranya seperti bisikan. Aku kembali fokus. Aku harus mengendalikan emosi dengan baik. Aku harus tetap marah, tapi tidak terlalu marah. Aku harus tetap kesal, tapi tidak sampai meledak. Aku melukis dengan marah. Setiap sapuan kuas adalah curahan emosi frustrasi yang selama ini kupendam karena jomblo. Aku melukis seperti kesetanan, membuat wajahku berkerut, dan napasku memburu. Aku melukis wajahku sendiri, dengan ekspresi kesal dan frustrasi, tapi di balik itu ada mata yang kosong. Anehnya, lukisan itu sangat bagus. Mungkin ini adalah lukisan terbaik yang pernah kubuat. Namun, mengendalikan emosi itu melelahkan. Aku merasa energiku terkuras habis. Tiba-tiba, tanganku terasa berat dan goresan-goresan cat yang seharusnya ada di kanvas kini menempel di bajuku. Aku menatapnya. Astaga, aku menembus kanvas. Kuntilanak itu terkikik geli. Kau terlalu emosional. Kekuatan itu harus stabil. Aku menyadari, aku tidak bisa hanya mengandalkan emosi negatif. Aku harus menemukan cara lain untuk memadatkan diriku. Aku harus menemukan keseimbangan antara sisi manusia dan sisi hantu. Aku mencoba memikirkan hal-hal yang membuatku bahagia. Melukis, minum kopi, dan ya, aku tidak bisa memikirkan hal-hal lain. Jomblo itu memang membuat hidupku hampa. Aku berpikir keras, dan tiba-tiba, kuntilanak itu berbisik. Pikirkan tentang aku. Aku memandangnya. Wanita ini, yang seharusnya menyeramkan, justru membuatku merasa anehnya nyaman. Dia tidak jahat. Dia hanya berbeda. Aku memikirkan senyumnya, tawa kecilnya, dan betapa anehnya percakapan kami. Perasaan aneh itu, antara senang dan gugup, membuatku ingin tersenyum. Dan anehnya, sensasi dingin di tubuhku mereda. Aku merasa lebih padat. Aku mengerti, kataku padanya. Aku harus menemukan keseimbangan. Aku harus menyatukan emosi positif dan negatifku. Kuntilanak itu tersenyum lebar. Tepat sekali. Itu adalah kunci untuk mengendalikan dirimu, Raka. Tujuanku kini bukan lagi hanya kembali normal. Aku sadar, aku harus memahami diriku sendiri, baik sebagai manusia maupun sebagai setengah hantu. Dan untuk itu, aku harus belajar mengendalikan emosi dan berinteraksi dengan kuntilanak ini. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya yang bisa membantuku sekarang. Hari ketiga, kelelahan fisik dan mental mulai menggerogotiku. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk mengendalikan wujud setengah hantuku. Dengan emosi, dengan konsentrasi, bahkan dengan mencoba meditasi. Hasilnya, nil.
Aku melukis wajah kuntilanak itu dengan sempurna. Lalu tiba-tiba tanganku menembus kanvas dan mengacaukan seluruh lukisan. Aku mengambil biskuit, berhasil. Tapi detik berikutnya biskuit itu jatuh menembus tanganku sebelum sempat kugigit. Kuntilanak itu kini tidak lagi tertawa. Dia terlihat prihatin. Kau terlihat kelelahan, Raka, bisiknya. Aku tidak bisa seperti ini terus, ujarku putus asa. Suaraku masih terdengar seperti bisikan angin. Aku tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, tidak bisa hidup. Itu karena kau masih terikat dengan dunia manusia. Jelasnya lembut. Kau masih ingin menjadi Raka yang lama, yang normal. Padahal, kau bukan lagi manusia seutuhnya. Aku menatapnya tajam. Tapi aku tidak mau menjadi hantu. Aku tidak mau melayang, tidak mau menembus benda, tidak mau menjadi seperti kamu. Dia terdiam, senyumnya menghilang sepenuhnya. Jadi, kau menyesal memanggilku? Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Aku hanya ingin kembali ke diriku yang dulu. Kuntilanak itu melayang mendekat. Wajahnya kini sendu. Kau tahu, aku juga ingin kembali menjadi manusia. Aku tidak pernah memilih untuk menjadi seperti ini. Aku juga ingin merasakan makan, tertawa, dan dicintai. Aku merasa iba padanya. Di balik sosok yang menyeramkan itu, ternyata ada makhluk yang kesepian dan ingin kembali normal. Tapi kau bilang, tidak ada cara untuk kembali. Tanyaku, setidaknya, tidak dengan cara yang mudah, jawabnya. Aku hanya tahu satu cara, tapi itu sangat sulit. Apapun itu, aku akan mencobanya. Kataku, kini tekadku sudah bulat. Aku harus kembali normal, apapun risikonya. Kuntilanak itu memandangku dengan tatapan yang sulit diartikan. Satu-satunya cara agar kau kembali menjadi manusia seutuhnya adalah kau harus menukar separuh jiwamu dengan jiwaku. Dengan kata lain, kita harus menjadi satu. Aku terdiam. Menjadi satu? Apa artinya? Menikah? Atau lebih dari itu? Maksudmu, kita akan menjadi satu kesatuan? Tanyaku. Ya. Jawabnya, kau akan memiliki jiwa manusia seutuhnya, tapi aku akan memiliki jiwa hantu seutuhnya. Kita akan menjadi satu. Jiwaku akan menjadi milikmu, dan jiwamu akan menjadi milikku. Lalu, apa yang akan terjadi padamu? Tanyaku. Aku akan menghilang. Jawabnya, aku akan menjadi bagian dari dirimu, dan kau akan menjadi manusia seutuhnya lagi. Kau akan bisa makan, bekerja, dan hidup normal. Ini adalah pilihan yang paling sulit. Aku bisa kembali normal, tapi dengan mengorbankan kuntilanak yang sudah menemaniku selama 3 hari ini. Dia tidak pernah jahat padaku. Dia hanya kesepian. Dan sekarang, untuk kembali normal, aku harus menghancurkannya. Ini adalah pilihan paling egois yang pernah kubayangkan. Aku menatapnya. Dia terlihat rapuh, seperti kaca yang siap pecah. Dia tidak pernah memaksaku, dan bahkan kini ia menawarkan jalan keluar yang membuatku kembali normal. Aku tidak bisa mengambil jalan ini. Aku tidak bisa mengorbankan kuntilanak ini. Tidak, kataku, menggenggam tangannya yang tembus pandang. Aku tidak akan melakukannya. Tapi ini satu-satunya jalan, Raka, bisiknya. Kau akan kembali normal. Bukankah itu yang kau inginkan? Aku menggeleng. Aku tidak akan kembali normal dengan mengorbankan orang lain. Aku tidak akan mengorbankanmu. Kuntilanak itu tersenyum sedih. Itu artinya, kau akan tetap seperti ini selamanya. Aku mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Mungkin aku akan selamanya menjadi manusia setengah hantu yang tidak bisa menyentuh apa-apa, yang hanya bisa makan energi hantu, dan yang hanya bisa berkomunikasi dengan hantu. Tapi, aku tidak bisa menukar kebahagiaanku dengan kebahagiaan orang lain. Itu bukan caraku. Kalau begitu, ada satu hal lagi yang harus kita coba, bisiknya, matanya berbinar penuh harap. Ini adalah jalan terakhir, dan mungkin tidak akan berhasil. Tapi, ini adalah satu-satunya cara kita bisa bahagia bersama.
Satu lagi yang harus kita coba. Tanyaku, mataku membulat. Kuntilanak itu kini terlihat lebih bersemangat. Seolah ia baru saja menemukan ide yang luar biasa. Ya, kita tidak perlu menukar jiwa. Kita bisa memadukan jiwa kita. Kau tetap menjadi Raka, aku tetap menjadi aku, tapi kita terhubung. Aku tidak mengerti. Apa bedanya dengan menukar jiwa? Banyak. Jawabnya, jika kita menukar jiwa, aku akan menghilang dan jiwaku akan menjadi milikmu. Tapi jika kita memadukan jiwa, kita akan memiliki ikatan abadi. Kau akan bisa kembali normal dan aku akan menjadi bagian dari duniamu. Menjadi bagian dari duniaku. Ya, aku akan menjadi bayanganmu, tapi tidak dalam arti yang menyeramkan. Kau bisa melihatku, berbicara denganku, dan yang paling penting, kau akan bisa menyentuh benda-benda lagi. Namun, energi hantu akan selalu ada dalam dirimu. Kau akan memiliki kepekaan terhadap dunia lain. Aku berpikir keras. Jadi, aku akan kembali normal. Tapi dengan bonus bisa melihat hantu dan berkomunikasi dengan mereka? Itu artinya, aku akan menikah dengan hantu. Tapi dalam arti yang paling aneh dan tidak terduga. Ini adalah ide paling gila yang pernah kudengar. Tapi juga ide yang paling masuk akal. Ini adalah solusi di mana tidak ada yang perlu dikorbankan. Bagaimana caranya? Tanyaku. Dia tersenyum. Cium aku. Aku terkejut. Menciummu. Ya, katanya. Itu adalah cara paling tulus untuk memadukan energi kita. Cium aku, Raka, dan kita akan terikat selamanya. Pilihan terakhir yang paling sulit itu kini berubah menjadi pilihan terakhir yang paling romantis dan aneh. Aku tidak pernah membayangkan akan mencium kuntilanak. Tapi, ini adalah satu-satunya jalan. Jalan untuk kembali normal dan jalan untuk tidak mengorbankan siapapun. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mendekat. Wajahnya yang pucat kini terlihat seperti wajah wanita biasa. Rambutnya yang panjang melambai pelan di udara. Aku memejamkan mata dan mencoba menciumnya. Namun, saat bibirku hampir menyentuh bibirnya, aku merasa tubuhku tiba-tiba membeku. Sebuah tangan dingin menahanku. Aku membuka mata dan melihatnya. Wajahnya kini tidak lagi tersenyum, tapi terlihat ketakutan. "Tidak, jangan. Kita tidak bisa melakukannya," teriaknya. Aku bingung. "Kenapa?" "Ada yang datang," bisiknya. Suaranya bergetar. Dia mencari kita." Tiba-tiba, suara deru angin kencang memenuhi ruangan. Jendela bergetar, lampu berkedip, dan hawa dingin yang menusuk tulang membuatku merinding. Aku melayang mundur, melihat ke arah pintu studio. Sosok gelap, tinggi, dan besar berdiri di sana. Sosok itu bukan hantu biasa. Dia terlihat seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Kuntilanak itu menatapku dengan wajah panik. "Itu mantan suamiku," bisiknya. "Dia tidak suka aku dekat dengan manusia, terutama manusia yang akan menikahiku." Aku menatapnya, lalu menatap sosok iblis itu. Jantungku berdebar kencang. Pilihan terakhirku untuk kembali normal tiba-tiba gagal total. Aku terjebak di tengah-tengah konflik rumah tangga hantu yang paling mengerikan. Dan yang lebih buruk, mantan suaminya itu tidak terlihat seperti ingin bernegosiasi. Aku menatap kuntilanak itu. "Lalu kita harus bagaimana?" Dia menatapku dengan mata memohon. "Lari." Kami berdua melayang panik, menembus dinding studio, dan meluncur keluar rumah. Mantan suaminya yang berbentuk iblis itu mengejar kami, melayang dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Dia tidak melayang dengan anggun seperti kuntilanak, melainkan meluncur dengan aura gelap yang pekat. Aku menoleh ke belakang, melihat wajah marah mantan suaminya yang terlihat seperti awan badai. Aku tidak tahu bagaimana bisa seorang manusia setengah hantu dikejar-kejar oleh mantan suami hantu yang super menakutkan. Hidupku benar-benar sudah di luar nalar. "Kita harus kemana?" teriakku. "Ke hutan. Itu satu-satunya tempat aku bisa bersembunyi," jawab kuntilanak itu.
Kami meluncur ke dalam hutan, melewati pepohonan dengan kecepatan tinggi. Aku menabrak dahan, menembus pohon, dan bahkan sempat menembus sebuah batu besar. Kuntilanak itu menatapku dengan cemas. "Raka, kau harus fokus. Pikirkan hal-hal yang membuatmu ringan. Pikirkan hal yang membuatmu melayang." Aku panik. Bagaimana aku bisa fokus saat dikejar oleh iblis? Pikiranku kacau, dan sensasi tembus pandangku semakin tidak terkendali. Aku merasa tubuhku seperti agar-agar yang siap mencair. "Pikirkan tentangku," teriak kuntilanak itu. "Pikirkan tentang betapa kau ingin bersamaku." Aku mengerutkan dahi. Di tengah kepanikan, aku mencoba memikirkan wajahnya, senyumnya, tawanya yang manis. Dan anehnya, sensasi ringan di tubuhku kembali. Aku melayang lebih cepat, lebih luas, dan bisa menghindari dahan-dahan pohon dengan sempurna. Kami sampai di tengah hutan. Kuntilanak itu berhenti di depan sebuah pohon besar yang sudah tua. Sembunyi di sini, dia tidak bisa menembusnya. Aku meluncur ke belakang pohon, sementara kuntilanak itu melayang di depanku, siap menghadapi mantan suaminya. "Raka, jangan sembunyi, keluar!" teriak mantan suaminya. Suaranya menggelegar, membuat dedaunan di sekitarku berjatuhan. "Pergi dari sini, Dedi!" teriak kuntilanak itu. "Aku sudah tidak mencintaimu." Dedi tertawa, tawa yang mengerikan. "Kau pikir bisa lari dariku? Kau milikku." Kuntilanak itu menoleh ke arahku, matanya memohon. "Raka, aku akan mengalihkannya. Kau harus kembali ke rumah dan cium cermin di kamarmu. Cium bayanganmu sendiri. Itu satu-satunya cara kita bisa memadukan jiwa kita sekarang." Aku mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukan ini untuknya, dan untuk diriku sendiri. Aku meluncur secepat kilat, kembali ke rumah. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Dedi yang marah dan suara kuntilanak yang mencoba melawannya. Jantungku berdebar kencang, antara takut, panik, dan tekad. Aku tiba di kamarku, melihat diriku yang tembus pandang terpantul di cermin. Aku menatap bayanganku, bayangan manusia setengah hantu yang frustrasi dan kacau. Aku mendekat, lalu dengan semua keberanian yang tersisa, aku mencium cermin. Dan terjadi. Sensasi dingin yang selama ini kurasakan hilang, digantikan oleh kehangatan yang luar biasa. Tubuhku terasa berat, kembali padat. Aku bisa merasakan lantai di bawah kakiku. Aku bisa menyentuh cermin itu dengan tanganku. Aku kembali normal. Bersamaan dengan itu, di dalam kepalaku, aku mendengar suara kuntilanak. Bukan bisikan, tapi suara yang jelas. "Aku baik-baik saja, Raka. Kita sudah terhubung." Aku tersenyum. Aku berhasil. Aku menoleh, berharap bisa melihatnya. Tapi dia tidak ada. Tiba-tiba, di dalam cermin, muncul bayangannya di sampingku. Dia tersenyum, senyum yang manis. "Aku akan selalu bersamamu, Raka," bisiknya dari dalam cermin. "Setiap kali kau menatap cermin, kau akan melihatku. Setiap kali kau membutuhkan bantuanku, aku akan ada di sana. Kita sudah menikah." Dan saat itulah aku menyadari, ini adalah happy ending yang paling aneh dan lucu yang pernah ada. Aku menikah dengan kuntilanak, dan dia sekarang menjadi bayanganku yang setia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi setidaknya, aku tidak lagi jomblo. Hidupku setelah itu berubah total, tapi bukan ke arah yang buruk. Aku kembali menjadi manusia normal, bisa menyentuh benda, makan, dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, ada satu hal yang berbeda. Kuntilanak itu, yang kini kunamai Kunti, benar-benar menjadi bagian dari diriku. Setiap kali aku menatap cermin, aku melihat bayanganku dan bayangannya di sampingku. Dia tidak lagi melayang di udara, tapi terikat denganku, seperti bayangan yang memiliki pikiran dan suara sendiri. Kisah tentang aku yang dikejar mantan suaminya berakhir dengan lucu. Ternyata, Dedi, mantan suaminya itu, tidak bisa menembus cermin. Dia mencoba sekuat tenaga,
tapi hanya berakhir dengan menabrak cermin sampai kaca itu retak. Sejak itu, Dedi menyerah dan tidak pernah lagi mengganggu kami. Kami hidup damai, meskipun dengan cara yang aneh. Aku tetap melukis, tapi kini karyaku jauh lebih baik. Kunti membisikkan ide-ide kreatif ke telingaku. Ia memberiku perspektif unik tentang kehidupan dan kematian yang membuat lukisanku menjadi lebih dalam. Aku melukis potret manusia dengan sentuhan aura hantu, pemandangan yang terlihat biasa tapi memiliki detail mistis, dan semua karyaku laku keras. Aku menjadi seniman yang sukses, dan aku tidak lagi jomblo. Tentu saja, aku tidak bisa memperkenalkan Kunti pada teman-temanku. Hai, kenalkan, ini Kunti. Dia pacarku, dan dia hidup di dalam cermin. Pasti akan terdengar konyol. Jadi, aku bilang pada semua orang bahwa aku sudah punya pacar jarak jauh yang sangat pemalu. Mereka percaya-percaya saja. Suatu hari, aku melukis di taman. Seorang wanita cantik mendekat, mengagumi lukisanku. "Lukisanmu sangat indah," katanya. Ada kedalaman emosi yang aneh, tapi menarik. Aku tersenyum. "Terima kasih. Aku suka. Kau mau minum kopi denganku?" tanyanya. Aku menatapnya, lalu menatap bayanganku di cermin kecil yang kubawa. Kunti menatapku dengan wajah datar, lalu tersenyum nakal. "Tentu saja," jawabku pada wanita itu. Kami mengobrol, dan wanita itu ternyata sangat menarik. Ia juga seniman, dan kami punya banyak kesamaan. Tentu saja, aku tidak bilang kalau aku punya teman di cermin, tapi Kunti sangat membantu. Ia membisikkan hal-hal yang harus kuucapkan, lelucon yang pas, bahkan cara untuk membuat wanita itu tertawa. Setelah kopi, kami berjalan-jalan di taman, dan wanita itu memegang tanganku. Aku melihat ke cermin, dan Kunti tersenyum. "Nikmati hidupmu, Raka. Kau pantas mendapatkan ini." Aku menyadari pelajaran terpenting dari semua ini, bahwa cinta tidak harus selalu datang dari manusia. Cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari dunia lain. Kunti mengajarkanku tentang penerimaan, tentang mencintai diriku apa adanya, dan tentang menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak terduga. Ia mengorbankan kebebasannya untuk menjadi bagian dari hidupku, dan sebagai gantinya, ia memberiku cinta, persahabatan, dan kesempatan untuk kembali menjadi manusia yang utuh. Dan begitulah, kisah ini dimulai dari kegilaan seorang jomblo yang ingin menikahi hantu, dan berakhir dengan pernikahan yang benar-benar aneh, tapi paling membahagiakan. Aku mendapatkan cinta dan kebahagiaan, dan dia mendapatkan tempat di hatiku selamanya. Dan yang terpenting, ia mengajarkanku bahwa menjadi aneh itu tidak masalah, selama kau bahagia.